Perkenalkan, saya Nailul Muna, Esos MA, dosen tetap Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Wiralaudra Indramayu. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yakni pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya pada aspek pengajaran. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Bimbingan Konseling Belajar. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 5 dengan kode mata kuliah BKP 03132 yang berbobot 2 SKS. Diselenggarakan 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memahami, menganalisis, dan menangani permasalahan belajar siswa. Fokus utama adalah pada penguasaan konsep dasar bimbingan belajar, teori-teori belajar, diagnosis kesulitan belajar, perancangan program layanan, serta implementasi teknik konseling dan evaluasi. Mata kuliah ini membahas 7 materi pokok. Yang pertama, konsep dasar bimbingan konseling belajar. Kedua, teori-teori belajar dan implikasinya dalam BK. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Yang keempat, asesmen dan diagnosis kesulitan belajar baik itu tes maupun non-tes. Yang kelima, program dan strategi layanan bimbingan belajar. Yang keenam, teknik konseling untuk mengatasi kesulitan belajar. Dan yang ketujuh, evaluasi dan tindak lanjut layanan bimbingan belajar. Pembelajaran ini menggunakan pendekatan student-centered learning yang diaplikasikan secara saintifik dengan metode pembelajaran yakni case-based teaching, project-based learning, simulasi, dan proyek untuk menghasilkan calon konselor yang profesional dan mampu memberikan solusi atas berbagai hambatan belajar siswa. Adapun capaian lulusan Prodi BKPI atau CPL Prodi meliputi sikap pada poin 9 dan 14, pengetahuan pada poin 11 dan 13, kemampuan umum pada poin 1, dan kemampuan khusus pada poin 1 dan 4 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi BKPI. Untuk mencapai CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar, prinsip, dan teori belajar dalam bimbingan dan konseling belajar. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mendiagnosis berbagai kesulitan belajar siswa. CPMK 3, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan program bimbingan belajar, baik itu layanan penguasaan konten, bimbingan klasikal, dan konseling individual berdasarkan hasil diagnosis. CPMK 4, mahasiswa mampu mengembangkan instrumen asesmen dan evaluasi untuk mengukur efektivitas layanan bimbingan belajar. CPMK 5, mahasiswa menunjukkan sikap profesional, tanggung jawab, dan etika dalam memberikan layanan bimbingan konseling belajar. 3 komponen aspek dalam proses pembelajaran yakni delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memanfaatkan media presentasi, studi kasus aktual, video pembelajaran, serta contoh implementasi prosedur diagnosis faktor penyebab kesulitan belajar yang efektif dan kuis. Yang mana semua itu dapat diakses dan diunduh langsung oleh mahasiswa pada LMS Google Classroom khusus mata kuliah bimbingan konseling belajar. Pada aspek interaction pada mata kuliah ini melibatkan interaksi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Dan pada aspek asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu maupun kelompok, serta penilaian partisipasi dan kehadiran. Selanjutnya, penilaian sumatif berupa UTS dan UAS. Referensi pada mata kuliah ini mengacu pada karya-karya ilmiah, baik itu berupa buku referensi maupun artikel karya ilmiah yang berkaitan dengan kajian-kajian dan materi pada
pada mata kuliah ini. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali teknik-teknik konseling untuk mengatasi kesulitan belajar yang akan dipraktikkan dalam video mikro konseling belajar berupa video yang diunggah pada kanal YouTube masing-masing mahasiswa. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah bimbingan konseling belajar dengan materi pada pertemuan keempat, yakni faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Mari kita simak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita absen dulu. Oke. Silakan scan barcode-nya. Sudah scan semua? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, Ibu akan cek siapa saja yang sudah mengisi daftar hadir. Oke, sudah mengisi semua ya? Sudah, Bu. Oke, total di kelas ini ada 16 mahasiswa dan tidak ada yang izin. Iya. Oke, baik. Nah, sebelum memulai materi kita yang baru, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian semua. Apakah ada yang masih ingat? Materi kemarin kita membahas tentang apa? Aku, Ibu. Oke, Ais. Minggu kemarin itu ngebahas tentang teori belajar dan implikasinya. Oke, bagus. Pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang bisa menjawab tentang teori-teori belajar apa saja yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Saya, Bu. Oke, Hawari. Baik, Ibu, kemarin kita sudah membahas tentang teori belajar kognitif, teori belajar behavior, teori belajar konstruktif, dan teori belajar humanistik, Ibu. Oke, betul sekali. Terima kasih jawabannya, Hawari. Baik, Ibu. Ibu senang ya, kalian masih pada ingat gitu materi yang kemarin. Oke, tepuk tangan untuk yang sudah jawab. Nah, jadi dari materi yang sudah kita pelajari, bisa disimpulkan bahwa bisa dikatakan berhasil ya, proses belajar bisa dikatakan berhasil jika potensi yang dimiliki siswa itu sejalan dengan capaian pembelajaran yang harus diraih. Gitu. Namun, apa yang akan terjadi jika siswa tersebut mengalami hambatan atau kesulitan dalam belajar? Kira-kira apa yang akan terjadi? Nilai turun, malas, terus apa lagi? Tidak fokus belajar, betul. Nah itu, jadi akibatnya banyak gitu, akibat kesulitan belajarnya. Nah sehingga ini akan kita pelajari pada materi hari ini, yaitu tentang faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Oke, nah sebelum itu kita akan adakan pretest terlebih dahulu seperti biasa. Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian tentang teori yang baru ini. Oke? Nanti kita isi kuis ya. Oke, sudah semua ya? Sudah, Bu. Oke, kita mulai. Wah. Oke, Dea sudah mengisi. Nisa juga. Oke, siapa nih yang paling paham? Oke, Dea, tepuk tangan untuk Dea. Dea sedikit paham tentang materi kita yang baru ini ya. Oke, nah tapi kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Minggu kemarin Ibu sudah merekomendasikan film yang harus kalian tonton, yaitu film Tarezamen par Every Child is Special yang diproduksi oleh Amir Khan pada tahun 2007. Semuanya udah pada nonton belum? Sudah nonton. Oke, ini kan kenapa Ibu memberikan rekomendasi film ini, karena dengan film ini kalian akan terbantu bisa dapat lebih cepat memahami materi kita yang baru ini. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan dari pembelajaran materi kita pada pertemuan keempat ini yaitu untuk mengenali gejala awal kesulitan belajar. Terus juga kalian nanti akan bisa mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan belajar, baik itu internal maupun eksternal. Selanjutnya, nah di sini ada memahami hakikat kesulitan belajar. Nah, di sini ada secara definisi ya. Secara definisi ini kesulitan belajar itu adanya karena adanya kesenjangan antara
potensi intelektual siswa dengan capaian pembelajaran nyata yang harus diraih. Itu di situ ada gap. Nah, di situ bukan karena siswa itu malas, tidak ada kemauan untuk belajar, tetapi karena siswa itu mengalami dalam proses belajarnya itu dia menemukan hambatan atau kesulitan dalam belajar, sehingga capaian pembelajaran itu tidak tercapai. Nah, lalu mengapa siswa bisa gagal mencapai tujuan pembelajarannya, padahal dia itu punya potensi yang mumpuni gitu untuk mencapai hal tersebut. Nah, gitu. Maka dari itu kita sebagai pendidik nantinya harus bisa mengenali gejala awal dari siswa tersebut. Nah, gejala dari siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang pertama ada prestasi di bawah rata-rata. Ini gejala awalnya. Jadi nilai akademik yang konsisten rendah meski materi sudah diulang berapa kali. Gitu. Nah, ada yang bisa memberikan contoh dari prestasi di bawah rata-rata ini? Saya Ibu. Oke, Nisa, silahkan. Misalkan ada seorang siswa, dia itu selalu dapat nilai 50 berturut-turut 2 semester dalam pelajaran IPA. Padahal gurunya itu sudah menjelaskan misalkan materi tentang fotosintesis. Itu sudah dijelaskan berulang kali, sebanyak 5 kali dengan metode atau media yang berbeda-beda. Tapi murid tersebut itu tetap tidak bisa mengalami peningkatan dalam pelajaran IPA-nya. Oke, betul sekali. Jadi padahal akademik sudah disusun sedemikian rupa ya, tapi ketika terus sudah dijelaskan berulang kali, tapi siswa tersebut prestasinya tetap atau nilainya juga tetap di bawah rata-rata. Ini gejala awal dan ini sudah jadi rambu-rambu bagi pendidik ya, bagi gurunya. Oke, lalu ada selanjutnya usaha tidak sebanding. Hasil belajar tidak mencerminkan besarnya usaha dan waktu yang telah dikeluarkan siswa. Nah, ini adalah tahap yang paling menyakitkan dan nyesek gitu ya. Kalian pernah tidak? Kalian sudah belajar mati-matian gitu. Tapi ketika nilai keluar, itu nilainya tidak sebanding dengan usaha kalian ketika belajar gitu. Pernah nggak kalian di posisi itu? Iya, gitu. Jadi biasanya ya siswa itu sudah ikut les ini, les itu, sehingga waktu bermainnya itu sudah termakan oleh waktu-waktu belajar gitu. Tapi prestasinya tetap turun gitu, tidak sebanding dengan usahanya. Nah, ada yang bisa memberikan contoh? Saya Ibu. Oke, Husna, silakan. Ya, jadi contohnya tuh apabila ada siswa, dia tuh namanya misalkan Dika Bu. Nah, dia tuh belajar setiap malam sampai pukul 11 untuk menghadapi ujian sejarah, menghafal semua tanggal dan peristiwanya. Namun, pada saat ujian, dia hanya bisa mengerjakan 5 soal dari 20 soal. Dia kebingungan pada saat mengerjakan soal itu. Kebingungan membedakan antara peristiwa di tahun 1945 sama 1948. Dari usahanya yang besar, tetapi hasilnya tidak sebanding. Iya, betul. Dia sudah menghafal teks sejarah, tapi ternyata bisa jadi soal yang keluar itu berbeda, atau akhirnya dia lupa, oh peristiwa pada 45 dan peristiwa pada tahun yang lain itu apa ya bedanya gitu. Oke, selanjutnya pada perilaku menyimpang. Nah, di sini ada sikap acuh. Biasanya siswa akan acuh gitu, terus impulsif itu kan dia tidak berpikir panjang untuk melakukan sesuatu, lalu dia kesulitan berkonsentrasi saat guru menyampaikan materi gitu. Biasanya pada perilaku menyimpang ini siswa sedang istilahnya lagi galau gitu, jadi ada pergumulan batin dalam dirinya, sehingga ketika di kelas biasanya melamun, terus ditegur gurunya acuh tak acuh gitu. Ada yang bisa memberikan contoh kasus pada perilaku menyimpang ini? Aku. Oke, Dava boleh. Kayak contoh kasusnya itu ketika ada seorang siswa yang sering terlihat kurang memperhatikan saat proses pembelajaran berlangsung. Ketika guru sedang menjelaskan materi, tapi siswa itu asik menggambar di bukunya atau mengobrol dengan temannya. Nah, ketika guru itu mencoba menanyakan hal tersebut, siswa ini memberikan respon yang cukup emosional seperti mudah marah atau berkata kayak, ya memang saya ini nggak ngerti, Bu. Saya ini bodoh. Nah, dari kasus ini, perilaku siswa tersebut terjadi bukan hanya karena dia tidak fokus pembelajaran berlangsung, tetapi bisa jadi ada kesulitan belajar yang sedang dialami siswa tersebut. Kesulitan tersebut kemudian berpengaruh ke emosinya sehingga siswa itu mudah marah dan merasa dirinya itu tidak mampu dalam memahami pelajaran. Iya, betul. Jadi siswa itu merasa kalau dirinya itu sulit untuk memahami, sehingga stresnya itu ditujukan tadi akhirnya mudah marah gitu ketika ditanya sama gurunya, ya emang saya nggak ngerti Bu gitu. Ini bodoh, saya tuh pokoknya pelajaran ini nggak bisa gitu. Udah, pokoknya titik nggak bisa gitu. Oke, selanjutnya ada kategori hambatan belajar. Di sini ada 3 ya, learning disability, slow learner, dan
underachiever. Nah, dari ketiga kategori ini tentunya memerlukan penanganan yang berbeda. Nah, kita pahami dulu tentang learning disability. Learning disability itu merupakan gangguan neurologi. Jadi gangguan syaraf yang ada pada otak sehingga itu mempengaruhi kemampuan otak dalam menerima, menyimpan atau memproses suatu informasi. Nah, biasanya siswa yang mengalami learning disability ini memiliki IQ yang normal, bahkan bisa IQ-nya itu tinggi gitu. Tapi ibarat ada kabel yang tidak terhubung dengan baik gitu di otaknya. Begitu. Sehingga biasanya ada yang bisa dikatakan disleksia. Terus ada juga diskalkulia, ada juga disgrafia. Nah, ini kita flashback sama film Teresa Menpar gitu. Ini kan ada Ishan ya, tokoh utamanya Ishan. Ishan itu mengalami ketiga learning disability ini. Dia mengalami disleksia, kesulitan membaca. Jadi pada scene itu kan ketika dia dihadapkan dengan teks, seolah-olah teksnya itu pada terbang gitu, terus bergerak ke sana ke sini gitu, sehingga dia tidak bisa membaca dengan benar. Ini tulisannya apa ya? Ini kalimatnya apa gitu, karena huruf-hurufnya itu pada terbang-terbang begitu. Lalu ada diskalkulia. Di sini Ishan juga mengalami hal tersebut. Kalian masih ingat nggak ada scene di mana Ishan ini sedang ulangan matematika yang 3 kali 9, terus itu kan informasi yang masuk ya. Lalu diprosesnya seperti apa? Iya, imajinasinya sendiri yang ada bumi menabrak Pluto gitu. Jadi akhirnya outputnya juga salah gitu. Akhirnya dari sekian soal yang terjawab hanya 1 soal dan itu pun salah begitu itu. Jadi siswa yang mengalami diskalkulia itu dia tidak bisa memahami konsep dalam matematika gitu, konsep angka-angka. Kalau misalkan di matematika itu kan ada konsep menyimpan, meminjam. Ketika 2 tambah 2 dia masih bisa menghitung pakai tangan. Oh, 2 tambah 2 4 gitu. Tapi ketika dihadapkan dengan soal misal 7 tambah 8. Oh, 7 tambah 8 jarinya nggak nyampe nih gitu, nggak ada 8-nya. Jadi dia kesulitan itu. Begitu. Nah, lalu ada disgrafia, kesulitan menulis. Nah, Ishan juga mengalami hal tersebut. Ada scene di mana ibunya itu sedang mengajari Ishan untuk menulis gitu. Padahal kan ini udah diajarin gitu. Kok lupa lagi gitu. Biasanya anak yang mengalami disgrafia itu kebingungan untuk membedakan huruf D, terus B gitu. Terus Q sama P itu dia sering kebalik-balik tuh. Terus ada juga misal ketika dia membaca suatu teks terus ada kata yang mirip-mirip, misal kuda, jadi dibacanya duka gitu. Terus pada film Teresa Menpar juga kan ada tuh scene di mana buku-buku pelajarannya Ishan itu sama gurunya itu kan di buku catatannya ada lingkaran-lingkaran merah yang itu tulisannya salah begitu. Itu dinamai disgrafia. Nah, lalu slow learner. Slow learner itu anak dengan proses berpikir lebih lambat dari teman sebayanya. Jadi, misal dalam satu kelas siswa itu kan menerima materi yang sama. Tapi, misal ada satu siswa dia itu tidak paham ketika diberikan penjelasan 1 kali tidak paham. 2 kali masih belum paham juga gitu. Ketika dijelaskan berkali-kali sampai penjelasan ke-10 baru paham. Nah, itu kan bisa menghambat proses belajar teman-temannya yang lain begitu. Sehingga anak yang mengalami slow learner ini membutuhkan perhatian yang khusus. Lalu ada underachiever. Nah, ini juga tadi ya proses yang nyesek gitu ya. Ketika potensi intelektualnya tinggi tapi prestasinya tidak sesuai begitu. Nah, seperti pada kasusnya Ishan. Ishan itu kan dia jago untuk melukis gitu, tapi nilai rapotnya itu kecil gitu, di bawah rata-rata. Nah, itu contoh dari underachiever. Selanjutnya, nah dari faktor-faktor itu ada juga akar permasalahannya. Ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Nah, faktor internal ini bisa ditandai oleh faktor fisik, faktor psikologis, dan kestabilan mental. Yang pertama, faktor fisik. Biasanya ada gangguan kesehatan. Bisa siswa itu ini sakit gitu ya. Terus ada juga gangguan pada penglihatan. Nah, penglihatan biasanya matanya minus gitu. Atau ada faktor gangguan pendengaran. Biasanya ya dia kurang dapat menerima dengan baik gitu ya pendengarannya. Nah, ini biasanya kalau misalkan di siswa SD itu tidak terdeteksi sejak awal gitu. Biasanya kalau siswa tuh tahu-tahu anak itu juga tidak sadar kalau dia
tengah mengalami gangguan kesehatan gitu. Tahu-tahu kok saya nggak bisa jelas ya ngelihat papan tulis, ibu itu nulis apa sih gitu di papan tulis gitu. Terus kalau misalkan pendengaran, oh ibu itu suaranya kecil sekali, saya nggak bisa dengar gitu. Padahal ibu guru itu sudah dengan lantang menyampaikan materi begitu. Nah, ada yang bisa menyampaikan studi kasusnya tentang faktor fisik? Saya, Ibu. Oke, Husnul, boleh? Jadi ada seorang siswa, dia tuh selalu duduk di barisan paling belakang di kelasnya. Nah, dan ketika melihat papan tulis, itu dia sering menyipitkan mata. Betul. Terus nilai-nilainya pun kurang memuaskan. Sehingga akibatnya selama proses pembelajaran, dia itu hanya mengandalkan pendengarannya karena tidak bisa melihat dengan jelas. Sehingga informasi yang didapat kurang lengkap dan mempengaruhi hasil belajarnya. Oke, betul. Terima kasih Husnul. Oke, selanjutnya ada faktor psikologis. Nah, biasanya faktor psikologis ini siswa jadi motivasi belajarnya itu menurun, terus minat belajarnya jadi rendah, terus juga tingkat intelijensi yang belum optimal menjadi penghalang proses belajar. Biasanya ditandai dengan siswa yang memiliki IQ yang rendah gitu, tapi intinya kapasitas IQ-nya itu belum bisa menerima materi yang di atasnya begitu. Oke, selanjutnya pada kestabilan mental. Di sini kondisi emosional yang tidak stabil. Nah, ya tadi siswa itu tengah mengalami pergumulan batin dalam dirinya, bisa karena faktor keluarganya sedang tidak akur di rumah atau dia sedang berantem dengan temennya gitu. Jadi ketika di kelas ya udah dia melamun, terus akhirnya karena dia tadinya diejak sama temennya, jadi dia nggak mau sekolah lagi gitu, nggak mau berangkat, akhirnya bolos gitu. Itu contohnya. Nah, ada yang bisa memberikan contoh kasus di kestabilan mental? Aku. Iya, Anis. Jadi Dika ini adalah anak yang terpapar mental. Ia mudah tersinggung dan cepat marah gitu ketika dia diganggu oleh temannya saat pembelajaran itu berlangsung. Contoh perilakunya seperti ini ya Bu. Jadi Dika sering terlibat pertengkaran dengan teman sebangkunya. Oke. Pikiran Dika tuh penuh dengan emosi amarah sehingga ia tidak bisa menyimak pelajaran gitu. Ketika guru menjelaskan, Dika pun tidak paham dengan penjelasan tersebut. Jadi ketika Dika mengerjakan soal apapun, dia itu asal-asalan dan pikirannya itu tidak tenang seperti itu. Iya, boleh, betul. Oke, terima kasih ya jawabannya. Lanjut. Nah, tadi faktor internalnya, sekarang faktor eksternalnya. Nah, bisa dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Ya tadi ya, karena lingkungan keluarga, kurangnya keharmonisan orang tua di rumah, terus minimnya dukungan orang tua terhadap proses belajar juga. Ini sering terjadi ya, khususnya di Indramayu gitu. Tentang kurangnya keharmonisan rumah tangga. Jadi siswa ketika di sekolah ya udah jadinya nggak fokus untuk belajar. Bisa juga selain itu orang tua kurang mendukung untuk memfasilitasi siswanya belajar di rumah begitu. Selanjutnya lingkungan sekolah. Di sini ada fasilitas ya, fasilitas sekolah yang tidak memadai. Contohnya misal papan tulisnya udah jebol gitu, terus kursi-kursinya udah reot gitu. Nah, itu juga bisa jadi faktor ya, faktor kesulitan belajar. Terus juga ada metode pengajaran yang tidak sesuai. Jadi guru menerangkan pelajaran itu tidak sesuai dengan gaya belajar siswanya. Gitu. Nah, lanjut. Ada lingkungan sosial. Nah, ini pergaulan yang kurang baik ya. Jadi biasanya ada contoh ketika pelajaran sedang berlangsung atau ada pelajaran yang akan berlangsung gitu lagi waktu istirahat. Terus ada temennya, misal Felix gitu ya. Diajak sama temennya, Felix di sini ada event, ada misal ada konser di sini, kita bolos aja gitu. Tapi kan ini kata Felix ya, tapi kan ini mau pelajarannya Bu Nela misalkan, ya udah nggak apa-apa kita bolos aja, nanti event itu mah nggak ada lagi gitu di kota ini, udah kita sana aja gitu. Itu contohnya ya. Lanjut ya. Nah di sini ada kita menganalisis mendalam gangguan neurofisiologis. Apa yang terjadi di otak kita? Nah itu ada proses input, ada proses, lalu ada output. Nah, kalau hambatan ini ada di salah satu apa yang terjadi di otak, maka proses belajar akan terhambat. Gitu. Contoh, ada input. Nah, contoh ada hambatan di input, misal menerima informasi yang ambigu gitu. Akhirnya kalau misalkan informasinya ambigu, kita bisa proses nggak itu? Tidak bisa. Di awal aja di tahap input aja sudah mengalami hambatan gitu, apalagi mau lanjut ke proses gitu ya. Nah, misal hambatannya ada pada tahap proses. Nah, pada tahap proses ini
Tadi ini yang biasanya terjadi pada siswa yang mengalami hambatan. Inputnya sudah ada, pelajarannya sudah masuk gitu ya, diterangkan oleh gurunya, tapi pada prosesnya itu dia mengalami kesulitan. Seperti pada scene-nya Ishan, ketika ada soal 3x9, dia hubungkan input itu menjadi imajinasi tata surya gitu. Dia paham tata surya planet yang ketiga itu Mars gitu. Terus Pluto itu ada pada planet ke-9, terus akhirnya Pluto itu tidak dikatakan lagi sebagai planet gitu. Dia paham tentang tata surya, tapi dia menghubungkan inputnya ini prosesnya salah gitu ya, tidak sesuai gitu, sehingga akhirnya outputnya pun salah. Selanjutnya ada prosedur diagnosis yang efektif. Nah, untuk kita mengetahui faktor-faktornya sehingga kita pada tahap diagnosis itu ada prosedurnya. Pertama ada observasi atau asesmen awal. Nah, pada tahap ini tujuannya untuk kita bisa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari siswa gitu. Sehingga kita tidak mengklaim lebih awal, oh anak ini ternyata malas gitu, oh anak ini ternyata bodoh, tidak. Jadi kita observasi sebanyak-banyaknya, seperti contohnya pada film Tarazamen, itu kan gurunya itu menyadari Ishan ini membutuhkan pertolongan gitu, sehingga dia mengobservasi dari nilai-nilainya, buku catatannya itu dilihat semua, terus dia sampai mengunjungi orang tuanya gitu untuk mendapatkan informasi yang lebih tersebut. Oke, lalu ada selanjutnya ketika sudah asesmen awal, lalu bisa diidentifikasi, oh ternyata dia mengalami kesulitan belajar karena faktor internalnya contohnya, atau karena faktor eksternalnya. Lalu ketika itu sudah kita bisa identifikasi, baru kita bisa diagnosis profesional. Nah ini harus profesional, jadi tidak bisa sembarang orang untuk bisa memberikan diagnosis gitu. Karena kebutuhan siswa untuk mengatasi kesulitan belajarnya pada ranah ini ya biasanya membutuhkan pertolongan psikolog atau guru BK dan konselor gitu. Nah lanjut, di sini ada studi kasus ya. Nah ibu mau minta 3 deh di antara kalian untuk memecahkan kasusnya Lina. Nah ini kalian gunakan prosedur yang ini ya, prosedur diagnosis yang seperti ini. Oke, urutannya. Oke, coba ibu mau minta siapa yang mau menyelesaikan kasus ini? Saya, Ibu. Oke, boleh. Bayu, siapa? Dea dan Sinta. Boleh maju ke depan. Coba. Oke, di sini ada kasus Lina. Kalian baca terlebih dahulu. Nanti kalian diskusikan. Nah ini kalian kolaborasikan ya. Nah menggunakan prosedur diagnosis seperti ini. Oke, boleh? Silakan diskusi. Selanjutnya, nah presentasi berakhir, tapi kita post-test dulu ya untuk mengetahui tadi tingkat pemahaman kalian bagaimana nih ketika sudah diberikan materi yang baru ini. Oke, sudah mengisi semua ya post-testnya. Wah, ini mengalami peningkatan ya dari pre-test ya. Pre-testnya kan tadi 50 sekian persen, sekarang 90%. Coba kita lihat siapa yang nilainya paling tinggi. Oke, baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, yang kedua ada Anisha Rosana dan Natasha. Oke, di sini juaranya 1, 2, 3 pas sekali gitu. Nah, tadi kita sudah post test dan nilainya cukup memuaskan. Nah, oke, seperti biasa kita ada tugas. Jadi tugas pada pertemuan ini kalian akan diminta untuk observasi sederhana ke sekolah. Untuk pengumpulan laporannya kalian nanti bisa scan barcode di sini. Masuk ke Google Classroom. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Sampai jumpa minggu depan pada pertemuan kelima ya. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang hasil laporan kalian, hasil observasi itu ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah bimbingan konseling belajar pada Prodi BKPI Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini bisa menjadi pertimbangan baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.